Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Rivaldi Abiansyah dan video ini adalah tugas yang diberikan dosen saya untuk saya. Seperti dilihat yang di layar, tugasnya sebagai berikut. Silahkan jalankan shortcut tersebut dan modifikasi keadaan. Terus, ya mapnya harus beda lah ya. Jadi, source code yang diberi oleh dosen saya itu seperti ini ya guys ya. Nah, mari kita jalankan saja. Udah nih ya. Yang pertama kita harus install OS MNX. Buat apa tuh library-nya? Ini tuh library Python yang isinya tuh data dari OpenStreetMap ya. Jadi ya map gitulah kayak Google Map gitu, cuman ini open source. Jadi kita bisa ambil aja datanya untuk dipelajari. Nah, di source code-nya itu kita ngambil ini ya, ngambil daerah Jakarta ini harusnya. Lupa saya itu. Nah, awalnya kayak gini. Awalnya ini. Nah, ini tuh buat ngambil data map DKI Jakarta dari OS MNX ini. Nah, setelah dapat datanya, ini kita dapat jadi Excel ya, jadi file Excel tuh. Bisa kita langsung download di sini. Udah saya download dan udah lanjut aja. Terus kita install OS MS Network Matplotlib ya, Matplotlib buat grafnya ya, supaya bisa nampilin grafik. Terus ada install OpenPyXL. Nah, ini buat buat membaca dan biar codingan kita bisa membaca file Excel yang kita kasih ya. Excel CSV Excel lah intinya. Nah, lanjut saja ke codingan yang diberikan oleh dosen saya. Seperti bisa dilihat di sini, ini library yang tadi tuh yang barusan diinstal. Nah, ini koordinat ditentukan dulu, koordinat titik asal dan tujuannya. Di sini kita gunain Monas sampai Bundaran HI ya. Terus kita mulai dengan ambil graf jalannya dari OpenStreetMap-nya. Ini OX graph underscore from underscore place. Place-nya ya Jakarta, tadi kan incerannya map Jakarta. Indonesia. Network type drive. Nah, maksud type drive ini berarti kita ngambil mapnya yang bagian jalan raya aja ya, yang beraspal. Let's go. Nggak juga sih, yang penting jalan raya. Terus ini kita konversi ke graf yang tidak berarah. Terus temukan node terdekat untuk titik asal dan tujuan. Karena ya walaupun koordinatnya pas di sini belum tentu kan jalan raya. Jadi kita nyari yang terdekatnya, yang ada jalan rayanya, tipe jalan raya. Nah, terus kita mulai algoritma Dijkstra. Nyari rute tercepat, sama yang ini algoritma Astar. Terus ini buat menggambar petanya, dan ini keterangannya doang. Nah, di gambar jalur pada peta yang Dijkstra itu warnanya red ya, merah. Terus yang Astar gambarnya biru. Nah, setelah saya run ya, itu hasilnya sama. Makanya ini ada ungu, kan merah sama biru dicampur jadi ungu ya. Jadi ini saking sama ya rutenya, jadinya nyatu gini warnanya. Nah, terus ini saya coba ubah-ubah ya awalnya. Ini malah nampilin ID node-nya ya. Terus ini saya nyoba kasih traffic jam di salah satu ini
koordinat yang dilewatin sama ini tadi. Pas saya ubah ya ininya, langsung kita jadi kayak gini. Tapi antara Jigsaw sama Astar di sini itu nggak ada bedanya, masih sama aja sampai. Nah, lanjut saja. Yang selanjutnya kan saya disuruh ganti mapnya ya, jangan Jakarta lagi. Jadi saya ambil Ngawi ya guys, daerah Ngawi. No, kita mulai ngambil data dari Ngawi Indonesia nih tuh. Ini install sama kayak tadi ya. Terus setelah dapet itu apa namanya, Excel yang listnya isinya data node Ngawi ya, kayak gini nih tuh, daerah Ngawi. Nah, kita mulai sama kayak tadi, nggak terlalu beda sama codingan bapaknya ya. Kita mulainya dari sini. Nah, sini tuh alun-alun kota Ngawinya. Terus destinasi kita mau ke koordinasi ini, yaitu Benteng Pendem. Benteng zaman Belanda lah itu. Terus kita ngambil graf dari OpenStreetMap-nya. Terus konversi ke graf yang tidak berarah, sama kayak tadi. Temukan node terdekat juga sama. Terus ini jalur terpendek, bla 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 bla. Nah, di sini yang saya ubah tuh cuman biar kita tahu apa sih namanya, node, beberapa node yang beberapa node koordinat yang dilewatin ya sama algoritma kita ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita mulai dari koordinat ini, terus sampai ini ngelewatin 140 koordinat lagi ya. Terus sini dan berakhirnya di sini yang paling dekat sama koordinat ini. Dan ini rute di Dijkstra. Kalau yang ini rute Astar, dan kurang lebih sama tuh, 140 nodes juga. Ininya juga masih sama, jadi nggak terlalu beda. Nih, ini saya pisah ya supaya tidak jadi ungu lagi. Tapi masih aja sama tuh. Sama loh. Jadi sama-sama efisien di peta Ngawi ini ya untuk apa namanya, benteng sama alun-alun ini, dari alun-alun ke benteng. Terus saya kasih kondisi misalnya ada macet ya, kemacetan. Nah, kalau mensimulasikan kemacetan di sini tuh ada dua ya caranya. Jadi bisa langsung kayak gini, ini apa sih namanya, langsung kayak ngapus node ini jadi biar nggak bisa dilewatin. Atau bisa kita apa sih ini namanya, koordinatnya kita bobotnya besarin ya, supaya kan algoritma Astar sama Jigsaw tuh nyari yang bobotnya kecil gitu. Jadi kalau ada bobotnya besar ya langsung di itu gitu, langsung nggak dilewatin gitu, nyari yang lebih kecil. Nah, di sini koordinat traffic jamnya di sini, tapi tidak signifikan ya, masih sama kayak tadi, masih sama kayak yang tidak ada kemacetannya. Nodesnya juga masih sama jumlahnya. Nah, lalu saya cobalah itu, karena masih sama, saya coba banyak poin kemacetan ini. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin kemacetan. Ini masih pakai cara yang tadi ya, yang dihapus node ininya. Jadi nggak bisa dilewatin sama algoritmanya. Dan lihatlah, mapnya berbeda dan rute node yang dilewatin Jigsaw sama Astarnya bertambah jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 152 ya. Jadi 152 nodes.
Berarti yang tadi yang awal tuh benar berarti kalau jalan tadi efektif, jadi lebih pendek daripada jalan ini yang sekarang yang ada jamnya. Tuh bisa dilihat di sini kalau jalannya beda dari yang awal. Set. Tapi di sini di Jaksa sama rute di Jaksa sama rute algoritma Astar masih sama saja ya, nggak terlalu beda. Jadi dua-duanya emang efektif untuk alun-alun dan benteng di kota Ngawi ini ya. Nah, kalau yang di sini itu saya sama aja ngituin jam, simulasikan kemacetan ya. Tapi di sini saya lambatin itunya bobotnya. Kan kalau tadi mah langsung hapus aja gitu ya, biar nggak bisa dilewatin. Kalau ini mah bobotnya ditambahin biar si algoritmanya nggak kesini, kan nyari yang paling kecil kan. Nah, traffic faktornya 10, berarti 10 kali lebih lambat di sini. Oh iya, sama yang ini saya print semua koordinat yang dilewati. Jadi panjang banget. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.